Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hukum dasar tertinggi yang berlaku di Indonesia. Nah, kita akan memulai dulu dari sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kenapa aku selalu memulai dari sejarah? Karena untuk penerimaan sebelumnya itu sangat banyak ditanyakan terkait dengan wawasan kita seputaran sejarah yang ada di Indonesia, sehingga aku selalu mengaitkan dengan sejarah-sejarahnya. Untuk naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 ini disusun pada sidang kedua BPUPKI yang berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang tersebut dibahas beberapa hal seperti rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, serta kewarganegaraan Indonesia. Nah, pada sidang tersebut dibentuk 3 jenis panitia yang meliputi: yang pertama, panitia pembelaan tanah air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokrosujoso. Kemudian, panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Dan yang terakhir, panitia perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, tanggal 11 Juni 1945, panitia perancang undang-undang ini membentuk lagi panitia kecil yang beranggotakan 7 orang yang terdiri dari Ketua Mr. Supomo dan anggotanya Wongso Negoro, Ahmad Subarjo, Amaramis, RP Singki, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Setelah BPUPKI menyelesaikan semua agenda-agendanya, maka tanggal 7 Agustus BPUPKI dibubarkan dan dibentuk panitia yang baru yaitu PPKI. Tanggal 18 Agustus 1945 PPKI membahas kembali dan kemudian mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar dari BPUPKI. Dan tanggal 29 Agustus 1945 pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Berikutnya kita bahas terkait dengan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Jadi selain Undang-Undang 1945, juga ada beberapa konstitusi yang pernah berlaku di negara kita. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 ini periode berlakunya yaitu 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Kemudian masuk ke Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Jadi ini berlaku pada saat Indonesia menganut bentuk negara serikat. Kemudian masuk ke Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dan kemudian kembali lagi ke bentuk Undang-Undang Dasar 1945 mulai tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang dan telah melalui 4 kali amandemen, yaitu amandemen 1999, 2000, 2001, dan 2002. Oh iya, untuk yang berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 ini diberlakukan setelah dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Berikutnya kita akan membahas tentang isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi triknya teman-teman jangan hafal mentah-mentah, tapi memahami pasal per pasalnya dan ayat per ayatnya serta temukan keyword-keyword penting dari setiap pasal maupun ayatnya. Kita mulai. Di sini aku akan memberikan keyword-keyword penting per pasal dan per ayatnya, tapi teman-teman juga harus membandingkan dengan isi yang sebenarnya biar lebih paham. Jadi di sini cuma aku berikan inti dari pasalnya dan inti dari ayatnya. Oke, jelas ya? Kita mulai. Bab pertama tentang bentuk dan kedaulatan. Pasal pertama, ayat pertama, Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Ayat kedua, kedaulatan di tangan rakyat. Ayat ketiga, Indonesia merupakan negara hukum. Bab 2 tentang MPR. Pasal kedua, ayat pertama, MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD.
Ayat kedua, sidang MPR dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 5 tahun yang bertempat di ibu kota. Ayat ketiga, putusan MPR diambil berdasarkan suara terbanyak. Pasal 3 ayat pertama, MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ayat kedua, MPR melantik presiden dan wakil presiden. Ayat ketiga, MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden. Bab 3 tentang kekuasaan pemerintah. Ayat 4, pasal 4 ayat pertama, presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Ayat kedua, presiden dibantu oleh 1 orang wakil presiden. Pasal 5 ayat pertama, presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Ayat kedua, presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Pasal 6 ayat pertama, calon presiden harus seorang warga negara Indonesia. Dan ayat kedua, syarat terkait dengan presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Pasal 6A ayat pertama, presiden dan wakil presiden merupakan satu pasang dan dipilih langsung oleh rakyat. Ayat 2, pasangan calon diusulkan oleh partai politik. Ayat ketiga tentang pemilihan pemenang dari pemilu, yaitu pemenangnya memperoleh lebih dari 50% suara dan berasal dari minimum 20% di setiap provinsi tersebar dari setengah provinsi di Indonesia. Ayat keempat, ini seputar putaran kedua dari pemilu. Ayat kelima, lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Berikutnya tentang Pasal 7, masa jabatan dari presiden yaitu 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Artinya, presiden dan wakil presiden memiliki kesempatan 2 periode. Pasal 7B ayat pertama, pemberhentian presiden ini diajukan dari DPR kepada MPR, di mana terlebih dahulu DPR akan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa. Dan ayat 2, DPR memiliki fungsi pengawasan. Ayat 3, DPR mengusulkan ke MK jika disetujui oleh 2/3 dari 2/3 anggota DPR yang hadir. Ayat 4, Mahkamah Konstitusi memutuskan maksimal dalam 90 hari sejak DPR mengusulkan. Ayat kelima, DPR rapat paripurna tentang usul pemberhentian presiden dan wakil presiden kepada MPR. Ayat 6, MPR maksimal memutuskan 30 hari sejak adanya usulan. Ayat ke-7, sidang MPR dihadiri oleh 3/4 dan disetujui oleh 2/3 yang hadir. Berikutnya pasal 7C, presiden tidak dapat membubarkan anggota DPR. Pasal 8 ayat pertama, jika presiden mangkat, maka akan digantikan oleh wakil presiden. Ayat kedua, kekosongan wapres, maka MPR akan memilih 1 dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Ayat 3, presiden dan wakil presiden mangkat, maka akan digantikan oleh Menteri Luar Negeri, Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Lanjut pasal 9 ayat pertama, sebelum menjabat, presiden dan wakil presiden melakukan sumpah di hadapan MPR atau DPR. Ayat kedua, jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang, maka presiden dan wakil presiden bersumpah di hadapan pimpinan MPR yang disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Pasal 10, presiden memegang kekuasaan tertinggi pada Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 11 ayat pertama, presiden dengan persetujuan DPR dapat menyatakan perang. Ayat kedua, presiden membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR. Ayat ketiga, lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dalam undang-undang. Pasal 12, presiden dapat menyatakan pernyataan bahaya. Pasal 13 ayat pertama, presiden dapat mengangkat duta konsul. Ayat kedua, presiden mengangkat duta konsul dengan mempertimbangkan
DPR. Memperhatikan pertimbangan DPR. Ayat ketiga, Presiden menerima duta negara lain dengan pertimbangan DPR. Pasal 14 ayat pertama, Presiden dapat memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Ayat 2, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Pasal 15, Presiden dapat memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain yang diatur dalam undang-undang. Pasal 16, Presiden membentuk Dewan Pertimbangan. Bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung telah dihapus. Lanjut bab 5 tentang Kementerian Negara. Pasal 17 ayat pertama, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Ayat 2, Menteri dapat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ayat ketiga, tiap menteri membidangi urusan tertentu. Ayat 4, pembentukan, perubahan, dan pembubaran terkait kementerian ini diatur dalam undang-undang. Bab 6 tentang pemerintah daerah. Pasal 18 ayat pertama, NKRI terdiri dari provinsi yang mana terdiri lagi dari kabupaten atau kota yang memiliki pemerintahan daerah. Ayat 2, pemerintahan daerah mengikuti asas otonomi dan tugas pembantuan. Ayat 3, pemerintah daerah memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilu. Ayat 4, gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Ayat 5, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali tentang urusan pemerintah yang diatur dalam undang-undang sebagai urusan pemerintahan pusat. Ayat ke-6, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan lain-lain. Ayat ke-7, penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Pasal 18A ayat pertama, hubungan wewenang pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Ayat 2, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, pemerintahan pusat dan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pasal 18B ayat pertama, negara mengakui pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Ayat 2, negara mengakui hukum adat. Bab 17 tentang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pasal 19 ayat pertama, DPR dipilih melalui pemilu. Ayat 2, susunan DPR diatur oleh undang-undang. Ayat ketiga, DPR sidang sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Pasal 20 ayat pertama, DPR membentuk undang-undang. Ayat kedua, rancangan undang-undang dibahas DPR dan Presiden. Ayat 3, jika rancangan undang-undang tidak memperoleh kesepakatan bersama, maka tidak boleh diajukan kembali pada periode itu. Ayat 4, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang. Dan ayat kelima, jika rancangan undang-undang disetujui bersama tapi tidak disahkan Presiden, maka akan sah dalam waktu 30 hari. Pasal 20A ayat pertama, DPR memiliki fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ayat kedua, DPR memiliki hak yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ayat ketiga, anggota DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan mendapat pendapat, serta hak imunitas. Dan ayat 4 lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Berikutnya, pasal 21, anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Pasal 22 ayat pertama, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah. Ayat kedua, peraturan pemerintah harus mendapat persetujuan DPR pada sidang berikutnya. Ayat ketiga, jika tidak disetujui oleh DPR, maka peraturan pemerintah dicabut. Pasal 22A lebih lanjut tentang pembentukan undang-undang diatur dalam undang-undang. Pasal 22B, anggota DPR diberhentikan dari jabatannya dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Berikutnya bab 7A tentang Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Pasal 22C ayat pertama, DPD dipilih di setiap provinsi melalui pemilu. Ayat kedua, jumlah DPD tiap daerah sama dan total dari DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah DPR.
Ayat ketiga, DPD bersidang minimal atau sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Ayat keempat, susunan DPD diatur dalam undang-undang. Pasal 22D ayat pertama, DPD mengajukan RUU kepada DPR. Ayat kedua, DPD ikut membahas RUU serta memberikan pertimbangan kepada DPR. Ayat ketiga, DPD melakukan pengawasan atas undang-undang. Ayat keempat, DPD diberhentikan yang syaratnya diatur dalam undang-undang. Berikutnya bab 7B tentang pemilihan umum. Pasal 22E ayat pertama, pemilu itu bersifat luber dan jurdil yang dilaksanakan 5 tahun 1 kali. Ayat kedua, untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Ayat ketiga, presiden, DPR, dan DPD itu berasal dari parpol. Ayat keempat, peserta dari DPD adalah perseorangan. Ayat kelima, diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ayat keenam lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Bab 8 tentang keuangan. Pasal 23 ayat pertama, APBN ditetapkan setiap tahun. Ayat kedua, RUU tentang APBN diajukan Presiden untuk dibahas dengan DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Ayat ketiga, jika DPR tidak setuju, maka digunakan APBN tahun lalu. Pasal 23A, pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Pasal 23B, macam dan harga mata uang diatur undang-undang. Pasal 23C, hal lain mengenai keuangan negara diatur undang-undang. Pasal 23D, negara memiliki satu bank sentral. Berikutnya, bab 8A tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pasal 23E ayat pertama, untuk memeriksa keuangan dibentuk BPK. Ayat kedua, hasil pemeriksaan diberikan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Ayat ketiga, hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh badan atau lembaga yang sesuai dengan undang-undang. Pasal 23F ayat pertama, anggota BPK dipilih DPR dengan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Ayat 2, pimpinan BPK dipilih oleh anggota. Pasal 23G ayat pertama, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Ayat kedua, lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Bab berikutnya, bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat pertama, kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 2, kekuasaan kehakiman dilakukan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Ayat ketiga, badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Lanjut, Pasal 24A ayat pertama, Mahkamah Agung berwenang mengadili tingkat kasasi dan menguji peraturan di bawah undang-undang dan memiliki wewenang lainnya. Ayat kedua, Hakim Agung memiliki integritas, kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman pada bidang hukum. Ayat ketiga, calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR dan ditetapkan oleh Presiden. Ayat 4, Ketua Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih oleh Hakim Agung. Dan ayat 5, susunan dan lain-lain sebagainya diatur dalam undang-undang. Pasal 24B ayat pertama, Komisi Yudisial berwenang mengusulkan Hakim Agung. Ayat kedua, anggota Komisi Yudisial memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum. Ayat ketiga, anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ayat keempat, susunan dan lain sebagainya diatur dalam undang-undang. Pasal 24C ayat pertama, Mahkamah Konstitusi mengadili tingkat pertama dan akhir, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, tentang sengketa lembaga, pembentukan parpol, serta penentuan hasil pemilu. Ayat kedua, memberikan putusan tentang pelanggaran presiden. Ayat ketiga, terdiri dari 9 anggota yang diusulkan dari Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden.
yang masing-masing 3. Ayat keempat, ketua dan wakil ketua dipilih oleh hakim konstitusi. Ayat kelima, hakim konstitusi berintegritas dan lain-lain dan bukan merupakan pejabat negara. Ayat ke-6 lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Pasal 25, syarat menjadi dan diberhentikan diatur dalam undang-undang. Berikutnya bab 9A tentang wilayah negara. Pasal 25, NKRI merupakan negara kepulauan yang berciri Nusantara. Berikutnya bab 10 tentang warga negara dan penduduk. Pasal 26 ayat pertama, warga negara merupakan warga penduduk Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang. Ayat kedua, penduduk merupakan warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Ayat ketiga lebih lanjut diatur undang-undang. Pasal 27 ayat pertama, setiap warga negara menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Ayat kedua, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ayat ketiga, setiap warga negara wajib melakukan bela negara. Ayat 28, pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran itu diatur dalam undang-undang. Berikutnya tentang bab 10A yaitu hak asasi manusia, ini cukup panjang. Yang pertama, pasal 28A yaitu setiap orang berhak hidup dan mempertahankan hidup. Pasal 28B yang pertama, setiap orang berhak membentuk keluarga dan membentuk keturunan. Ayat kedua, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup. Pasal 28C, setiap orang berhak mengembangkan diri. 28C ayat 2, setiap orang berhak memajukan dirinya. 28D ayat pertama, setiap orang berhak atas jaminan dan kepastian hukum. Ayat kedua, setiap orang berhak bekerja dan mendapatkan imbalan. Ayat ketiga, setiap orang berkesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ayat keempat, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 28E ayat pertama, setiap orang berhak memeluk agama, beribadah, dan memilih pendidikan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Ayat kedua, setiap orang berhak bebas meyakini kepercayaan. Ayat ketiga, setiap orang bebas berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. 28F, setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. 28G ayat pertama, setiap orang berhak atas perlindungan dan rasa aman dan perlindungan dari ancaman. Ayat 2, setiap orang berhak bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan derajat martabat. 28H, ayat pertama, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Ayat kedua, setiap orang berhak mendapat kemudahan. Ayat ketiga, setiap orang berhak atas jaminan sosial. Ayat keempat, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi. Lanjut lagi, semangat. Pasal 28I ayat pertama, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa dan lain sebagainya. Ayat kedua, berhak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Ayat ketiga, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati. Ayat keempat, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara. Ayat kelima, penegakan HAM diatur dalam undang-undang. 28J ayat pertama, setiap orang wajib menghormati HAM. Ayat kedua, dalam menjalankan hak dan kebebasan wajib tunduk terhadap undang-undang. Berikutnya, bab 11 tentang agama. Pasal 29 ayat pertama, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan memeluk agama. Bab 12 tentang pertahanan negara dan keamanan negara. Pasal 30 ayat pertama, setiap warga wajib ikut pertahanan negara. Ayat kedua, dilaksanakan melalui sistem pertahanan rakyat semesta yang terdiri dari TNI Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat ketiga, TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang bertugas untuk melindungi negara, dan Polri bertugas untuk melindungi rakyat dan menegakkan hukum. Ayat kelima lebih lanjut diatur dalam undang-undang.
Bab 13 tentang pendidikan dan kebudayaan. Pasal 31 ayat pertama, setiap warga berhak mendapat pendidikan. Ayat kedua, setiap warga wajib mengikuti pendidikan dasar. Ayat ketiga, pemerintah menyelenggarakan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ayat keempat, anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Ayat kelima, pemerintah memajukan pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan peradaban umat manusia. Pasal 32 ayat pertama, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Ayat kedua, negara menghormati dan memelihara bahasa Indonesia. Dan bab ke-14 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal 33 ayat pertama, perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat kedua, cabang-cabang produksi penting dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi, air, kekayaan alam dikuasai negara. Ayat 4, perekonomian dijalankan berdasarkan asas demokrasi ekonomi. Ayat kelima, lebih lanjut diatur oleh undang-undang. Pasal 34 ayat pertama, fakir miskin, anak terlantar dipelihara negara. Ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial. Ayat ketiga, negara bertanggung jawab menyediakan vaskes dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ayat keempat, ketentuan lebih lanjut diatur undang-undang. Bab ke-15 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pasal 35, bendera negara yaitu sang merah putih. Pasal 36, bahasa yaitu bahasa Indonesia. Pasal 36A, lambang negara yaitu Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Dan pasal 36C lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Pasal 16 ini bab 16 ini bab terakhir tentang perubahan undang-undang dasar. Pasal 37. Usul perubahan diajukan minimal sepertiga dari jumlah anggota MPR. Setiap usul perubahan diajukan secara tertulis dan ditunjukkan secara jelas serta apa alasannya. Ayat ketiga, untuk mengubah harus dihadiri minimal 2/3 dari jumlah MPR. Ayat keempat, putusan yaitu dengan minimal 50% plus 1 anggota MPR. Dan ayat kelima, khusus untuk bentuk negara tidak dapat diubah. Sedikit lagi kita bahas tentang aturan peralihan dan aturan tambahan. Untuk aturan peralihan terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal pertama, segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal 2, semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal 3, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk, segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Aturan tambahan terdiri dari 2 pasal. Pasal pertama, MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR untuk diambil putusan pada sidang MPR tahun 2003. Pasal 2, dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Ya, selesai semua untuk pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar. Dan tambahan sedikit tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi ada hierarkinya, tertinggi apa dan yang paling rendah apa. Yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir, peraturan daerah kabupaten kota. Dan cukup sekian untuk materi kali ini, sangat banyak dan semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada banyak tipe-tipe di tabel-tabelnya karena terlalu banyak.
Dan sebagai bahan evaluasi, silakan teman-teman kerjakan 11 nomor latihan soal. Dadah, selamat mengerjakan. Oke, ini dia penjawaban dari 11 nomor yang tadi. Semoga teman-teman banyak yang benar. Dan jangan lupa teman-teman juga baca versi asli dari Undang-Undang Dasar 1945 biar teman-teman lebih paham. Dan cukup sekian untuk kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.